Halo, assalamualaikum, selamat sore semua. Selamat datang di video edukasi pendidikan. Pada kali ini kita akan membahas sebuah topik pendidikan, yaitu pemanfaatan teknologi pembelajaran adaptif atau adaptive learning untuk meningkatkan hasil belajar di era digital. Jadi sebelum masuk ke pembahasan, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Muhammad Arif, nomor induk mahasiswa 25201509. Saya kuliah di Universitas Teknologi Sumbawa, mengambil program studi Magister Manajemen Inovasi. Nah, kebetulan mata kuliah yang sedang kita jalani sekarang ini memberi tugas, yaitu mata kuliahnya Sistem Inovasi dan Teknologi Pembelajaran. Dosen pengampunya adalah Profesor Dr. Sri Wahyu SPD ME. Jadi kita yang kita bahas di sini adalah yang terkait dengan topik ini. Yang pertama, pengertian teknologi pembelajaran adaptif atau adaptive learning dalam pendidikan. Tujuannya adalah membahas definisi adaptive learning sebagai sistem pembelajaran yang menyesuaikan materi, kecepatan, dan metode berdasarkan kemampuan peserta didik. Kemudian yang kedua, cara kerja dan prinsip dasar sistem pembelajaran adaptif. Tujuannya untuk menjelaskan bagaimana teknologi ini bekerja, seperti penggunaan data siswa, algoritma, dan penyesuaian otomatis materi pembelajaran. Yang ketiga, contoh penerapan adaptive learning dalam proses pembelajaran. Tujuan memberi contoh penggunaan platform e-learning, aplikasi edukasi berbasis AI, dan sistem pembelajaran personalisasi di sekolah atau universitas. Yang keempat, manfaat pengguna adaptive learning bagi guru dan peserta didik. Di sini kita akan menguraikan keuntungan seperti peningkatan hasil belajar, pembelajaran lebih personal, efisiensi waktu, dan kemudahan guru memantau perkembangan siswa. Selanjutnya, tentang dan risiko implementasi teknologi pembelajaran adaptif. Di sini kita akan membahas kendala seperti keterbatasan infrastruktur, biaya, literasi digital, serta potensi ketergantungan pada teknologi. Yang terakhir, di poin pembahasannya, strategi optimalisasi dan masa depan pembelajaran adaptif di era digital. Nah, di sini kita akan menjelaskan cara memaksimalkan penggunaan adaptive learning secara efektif, serta prediksi perkembangan ke depan dalam dunia pendidikan berbasis teknologi. Baik, masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang pengertian teknologi pembelajaran adaptif atau adaptive learning dalam pendidikan. Nah, seperti dalam slide ini, di sini tertulis adaptive learning adalah sistem pendidikan yang menggunakan teknologi untuk menyesuaikan materi, kecepatan, dan metode pembelajaran secara dinamis. Kemudian sistem ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan unik setiap peserta didik, memastikan tidak ada yang tertinggal atau merasa bosan karena materi yang terlalu mudah. Nah, jadi maksudnya di sini adalah adaptive learning ini metode pembelajaran menggunakan AI, di mana AI tersebut akan menyesuaikan sesuai dengan kemampuan siswa. Nah, di mana teknologi ini menganalisis kinerja siswa secara berkelanjutan, kemudian secara otomatis menyesuaikan materi, tingkat kesulitan, jenis latihan, kecepatan belajar, hingga umpan balik yang diberikan. Dengan demikian, setiap peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang lebih personal dan efektif, sehingga siswa tidak merasa bosan. Kemudian, cara kerja dan prinsip dasar sistem pembelajaran adaptif. Nah, sesuai ada pada slide-nya, analisis data, mengumpulkan data perilaku belajar siswa secara real time. Algoritma AI menentukan pola kesulitan pada kekuatan siswa. Kemudian penyesuaian otomatis mengubah konten berdasarkan respon siswa.
Nah, seperti dijelaskan di awal, AI ini dia akan menyesuaikan. Ini benar-benar metode pembelajaran yang efektif menurut saya di saat siswa belajar sendiri. Nah, kemudian di sebelahnya implement computer vision for behavior monitoring, atau menerapkan teknologi visi komputer untuk memantau perilaku. Ini ada bagiannya. Yang pertama, setup and calibration atau pengaturan dan kalibrasi. Maksudnya adalah proses penyetelan atau penyesuaian perangkat agar hasil pengukuran atau kinerjanya akurat dan sesuai standar. Kemudian nomor 2, data collection atau pengumpulan data. Pengumpulan data yang dimaksud adalah proses memperoleh, menghimpun, dan mencatat informasi dari berbagai sumber untuk tujuan analisis, penelitian, atau mengambil keputusan. Kemudian nomor 3, analisis. Nah, analisis yang dimaksud di sini adalah analisis hasil belajar, menilai nilai atau capaian siswa untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembelajaran. Nomor 4, intervention strategis. Dalam bahasa Indonesia berarti strategi intervensi. Maksudnya adalah serangkaian tindakan, metode, atau pendekatan yang dirancang dan diterapkan untuk mengatasi suatu masalah, meningkatkan kondisi, atau mencapai tujuan tertentu berdasarkan hasil analisis. Kemudian nomor 5, feedback loop. Dalam bahasa Indonesia berarti siklus umpan balik atau lingkaran umpan balik. Maksudnya adalah proses berkelanjutan di mana hasil dari suatu tindakan dikumpulkan, dievaluasi, lalu digunakan sebagai masukan untuk memperbaiki tindakan berikutnya. Kemudian nomor 6, continuous improvement. Artinya perbaikan berkelanjutan atau peningkatan secara terus-menerus. Nah, di sini yang dimaksud adalah proses melakukan perbaikan secara bertahap dan berkesinambungan terhadap suatu sistem, proses, atau metode agar hasilnya semakin efektif, efisien. Nah, kemudian masuk ke poin pembahasan contoh penerapan adaptive learning dalam proses pembelajaran. Nah, ini ada slide-nya, penerapan adaptive learning. Transformasi digital dalam kelas, personalisasi kurikulum, sistem menganalisis data performa siswa untuk menciptakan jalur belajar unik yang sesuai dengan kecepatan masing-masing. Kemudian penyesuaian tingkat kesulitan. Jika siswa menjawab benar, soal berikutnya akan lebih menantang. Jika salah, sistem memberikan materi pendukung tambahan. Kemudian umpan balik seketika. Siswa tidak perlu menunggu koreksi guru, platform memberikan solusi dan penjelasan instan saat itu juga. Kemudian pembahasan selanjutnya, manfaat penggunaan adaptive learning bagi guru dan peserta didik. Ini ada slide manfaat bagi guru dan siswa. Yang pertama, buat siswa, pembelajaran lebih personal dan meningkatkan motivasi karena materi terasa lebih relevan. Kemudian bagi guru, memudahkan pemantauan perkembangan individu secara instan dan efisiensi waktu dalam evaluasi. Nah, jadi maksudnya di sini adalah adaptive learning memberikan manfaat bagi guru dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, evaluasi, dan kualitas pembelajaran bagi peserta didik. Teknologi ini menciptakan pengalaman belajar yang lebih personal, adaptif, dan efektif sehingga dapat meningkatkan motivasi, pemahaman, serta hasil belajar. Masuk ke poin pembahasan berikutnya, yaitu tantangan dan risiko implementasi teknologi pembelajaran adaptif. Nah, di sini ada slide-nya. Tantangan implementasi. Bridging the digital divide.
atau police solution. Kedua, improving digital literasi. Kemudian expanding infrastruktur. Keterbatasan infrastruktur teknologi di daerah, biaya implementasi sistem yang cukup tinggi, kebutuhan literasi digital yang memadai. Nah, maksudnya di sini teknologi pembelajaran adaptif memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan, namun keberhasilan bergantung pada kesiapan infrastruktur, kompetensi guru, kualitas sistem, serta pengelolaan keamanan data. Oleh karena itu, implementasinya perlu dilakukan secara bertahap disertai pelatihan dukungan, kebijakan, dan evaluasi berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal. Kemudian poin terakhir, strategi optimalisasi dan masa depan pembelajaran adaptif di era digital. Nah, kita kembali ke slide. Masa depan pembelajaran adaptif. Strategi optimasi kolaborasi antar lembaga dan industri teknologi dalam menyusun kurikulum berbasis data. Nah, di sini maksudnya di era digital, pembelajaran adaptif diprediksi menjadi salah satu pendekatan utama dalam dunia pendidikan dengan dukungan AI, analisis data, dan teknologi digital lainnya. Sistem ini mampu menghadirkan pembelajaran yang lebih personal, efektif, dan inklusif. Agar manfaatnya optimal, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, pendidik, pengembangan teknologi, dan peserta didik dalam membangun ekosistem pembelajaran yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan. Oke, sekian itu adalah presentasi dari topik kami, dan semoga bermanfaat buat teman-teman. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.